Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini Kimas Madit Asablengi. Oke. Di video kita kali ini kita mau membahas tentang Sultan Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati dan raja pertama Kesultanan Banten. Cerita tentang Sultan Hasanuddin biar Kimas aja yang cerita, gue segitu aja. Gue nggak mau lama-lama. Ayo Kimas, silakan Kimas. Malam ini gue cuma mau dengerin lu ngoceh aja. Palingan sedikit gue nanggepin. Oke, baik. Bismillahi, alhamdulillahillazi atana bil wahidiyati bi fadli robbina. Nun sewu Bahyai mualif sholawat wahidiyah. Nun sewu Bamayai Amun Saib Bahyai. Jangan ketawa. Baik. Pangeran baru maju. Iya. Gue nggak tahu nih siapa yang ngasih, ya kan? Emang kalau orang baik ada aja mat yang ngasih. Pangeran Hasanuddin mat. Ini kalau kemarin kita bicara tentang tanah Jawa, kayaknya kita kurang apa sih namanya tuh? Kalau boleh dibilang kurang enak lah, kurang afdol lah kalau kita nggak bicara tentang tanah Sunda, mat. Ya kan? Pangeran Hasanuddin. Nanti dia diberi gelar namanya Maulana sebagai ganti daripada Pucuk Umun pada saat itu. Jadinya Maulana Hasanuddin. Dan nanti ketika ia meninggal mat, itu diberi gelar menjadi Pangeran Subakingkin atau Sedakingkin kan gitu kan gitu. Pangeran yang dimana rakyatnya menangis pada saat itu ditinggalkan oleh sang pemimpin kan gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang Banten mat, the history of kingdom. Banten. Ini tidak jauh daripada mimpi-mimpi daripada Sekuro dan Prabu Cakrabuana pada saat kita berbicara tentang mereka kan gitu. Karena kenapa? Sekuro pernah mengatakan di tanah ini akan ada wali-waliullah yang akan lahir di tanah ini. Itu jadi kenyataan mat gitu. Dari doanya daripada Sekuro kan gitu. Pangeran Cakrabuana pun pada saat itu mat, ketika kita membahas tentang Pangeran Cakrabuana yang membahas ketika itu yang Mbah Siti Jenar kan gitu kan, berbicara tentang bagaimana Caruban. Arti Caruban itu kan Carubana. Carubana itu artinya apa? Hutan-hutan yang di sana itu dijadikan tempat kayu-kayunya itu untuk persembahan arwah-arwah leluhur Jawa dan Sunda, atau boleh dikatakan juga warisan daripada sang ibu kan gitu kan. Nah, di Banten ini adalah mimpi daripada Pangeran Walangsungsang juga mat. Karena kenapa? Nanti kita akan berbicara tentang udang lagi mat gitu. Sebagaimana ayahnya Pangeran Cakrabuana ini Prabu Siliwangi. Siliwangi itu kan udang, sejenis udang yang wangi kan gitu mat. Bahkan Cirebon ini kita berbicara tentang Cirebon di saat Pangeran Walangsungsang itu apa? Cirebon ini adalah kota yang dimana udangnya itu diekspor ke negara lain. Itu mat. Gitu. Cuman rokok gue mati dulu. Menurut catatan sejarah saya mat gitu, ya kan? Enggak, ntar orang bingung kali ya. Iya. Catatan sejarah saya, lu selalu ngomong catatan sejarah saya. Emang lu punya catatannya? Ini catatan, ya kan? Tiap kita baca kan catatan, ya kan? Ada di ibarat kata itu kayak Carita Purwaka Nagari, Babat Banten, ya kan? Wacana Banten. Ya kita kan berdasarkan sumber-sumber juga, nggak mungkin kan kita kan menyimpang daripada jauh daripada sejarah kan. Menurut catatan sejarah saya mat, ya kan? Ada dahulu kala, ya kan dahulu kala lagi kan di abad 16 ini, paruh abad 16 ini ada dua persembahan mat pada saat itu. Sampai disebut dua Dewi Puja Bakti mat. Yang pertama itu persembahan untuk Sang Hyang atau sesajen kan gitu. Yang kedua itu persembahan untuk
pedanda kan gitu kan, itu kiai. Maka nanti Wahanten dirubahlah menjadi Banten kan gitu. Artinya apa? Kota persembahan untuk para wali, untuk orang-orang yang dihormati. Itu Mat, Banten kan gitu kan. Tuh. Nah, kita berbicara tentang silsilah Mat. Ini asik nih kalau kita berbicara tentang silsilah ya kan. Lagi rame. Nggak mau ngurusin dah Mat ya kan. Kan kita kan cuma bahas Pangeran Hasanuddin ya kan, yang berantem sama mereka biarin aja. Pangeran Hasanuddin ini lahir daripada siapa Mat? Ayahnya itu Sunan Gunung Jati kan gitu yang kita tahu ya kan. Nah, Sunan Gunung Jati ini ya kan anak daripada Rara Santang kan gitu kan, dari pernikahan dari Sultan Hud kan gitu kan. Nanti dia punya kakek namanya Abdul Malik Israil atau Syekh Ali Nur Alam kan gitu kan. Nah, ibunya ini Mat, yang keren mah ibunya sebenarnya ya kan. Ibunya ini Nyai Ageng Dewi Kaunganten Mat namanya. Ibunya Hasanuddin. Ibunya Pangeran Hasanuddin ini Nyai Ageng Dewi Kaunganten. Nah, ini kakeknya Prabu Surasowan itu, dia itu Prabu Pucuk Umun Mat. Prabu Pucuk Umun ini bukan nama orang, tapi gelar. Itu gelarnya itu kalau sekarang itu jatuhnya gubernur lah, itulah adipati lah, kan gitu Mat. Gitu. Nah, Prabu Surasowan ini bermimpi Mat. Ini Prabu Surasowan ini Pucuk Umun di daerah Cangkuang, atau kalau boleh dibilang sekarang ini Garut. Kan gitu. Nah, ini dia bermimpi Mat untuk menjodohkan anaknya itu dengan sama-sama udang sejodoh. Maka pada saat itu Dewi Karawang ya kan beserta Dewi Kawanguntan ini ke Cirebon Mat ya kan, untuk memeluk agama Islam ya kan. Maka pada saat itu ya kan ada di situ Sunan Gunung Jati ya kan. Maka ia bersahadat ya kan, tapi dia demen nih Mas Sunan Gunung Jati. Iya kan? Ini sambil ditanya sama Dewi Karawang gini, itu siapa Bibi kan gitu kan? Emang kamu nggak tahu? Itu masih saudara dengan kamu, iya kan? Pamannya itu ya paman kamu, cuman beda ibu kan gitu kan? Emang siapa? Dia Dewi Kawanguntan kan gitu kan? Nah di sini Mat ya kan, Dewi Kawanguntan ini kan anak daripada Prabu Surasowan. Prabu Surasowan ini anak dari adik daripada Prabu Surawisesa kan gitu kan? Dia sama-sama ayahnya itu Prabu Siliwangi kan gitu, cuman lain ibu. Ibunya siapa? Dewi Kenterang Manik kan gitu kan. Itu Mat di situ. Nah, ini seru Mat ya, ketika itu maka menikahlah. Ya kan, menikahlah nih Sunan Gunung Jati dengan Dewi Kaunganten kan gitu kan. Maka pada saat itu Mat, sesuai dengan perjanjian Prabu Surasowan, kamu boleh menikahinya. Namun, ya kan, nanti anak ini dibuang, bahasanya kan dibuang di dalam naskah itu. Cuman anak ini diasingkan ke Wahanten. Itu Mat, situ. Nah, keturunannya nih Mat. Keturunan daripada Pangeran Hasanuddin ini, yang pertama ia menikah kepada anak daripada Raden Patah. Ya kan? Ratu Ayu Kirana Purnama kan gitu kan. Saidi kan gitu kan. Nah, ia nanti melahirkan Maulana Yusuf. Orang-orang keren lah, raja-raja di Banten. Nah, nanti juga melahirkan, ketika mengandung anak kedua, ia pergi berlabuh ke Pulau Sumatera, Mat. Gitu. Nah, nanti ia melahirkan itu Pangeran Sunyaras kan gitu kan. Nanti dari jalur situlah kita ketemu dengan Syekh Nawawi Al-Banteni kan gitu kan. Itu Mat. Nanti juga dia menikah di apa namanya? Putri daripada kerajaan Balo Mat, di Lampung Selatan gitu loh. Nah, itu putrinya namanya itu saya lupa Mat. Iya udah. Tuh. Nah, itu nanti punya anak namanya Arya Adila. Dia juga menikah dengan kerajaan Indrapura. Itu juga nanti dia punya anak gitu Mat. Tuh di situ Mat. Nah, itu jalur silsilah. Karena saya lupa ya kan. Jadi coba kalian tulis di komentar atau cari sendiri kan gitu Mat. Tuh. Dari menurut catatan sejarah yang Iya, saya lupa. Iya, saya lupa gitu. Lanjut, Dit.
Pangeran Hasanuddin mat umur belia 15 tahun 16 tahun itu sesuai dengan janjinya pada saat mendekati Dewi Kaunganten, itu ia disuruh ditempatkan di Wahanten mat, yang sekarang itu Banten. Gitu. Itu umur 15-16 tahun mat, sebelum ia ke Wahanten itu dia kholwat dulu mat, uzlah semedi. Kan gitu kan, di mana? Di Gunung Munara yang kemarin lu kesana tuh kan ada tuh ya kan. Nah di Gunung Munara itu ada tuh namanya, di situ ada goa apa itu ya kan, pertapaan. Nah disitulah dia bertapa di umur sampai dengan 14 hari mat, di situ dia bertapa sampai ia merasa bahwa ia bisa menangkap sasmita pada saat itu, maka ia turun gunung lah. Pada saat itu perjalanan dari Cirebon ke Gunung Munara itu ditempuh 2 minggu lah oleh Pangeran Hasanuddin pada saat itu, di dalam cerita naskah seperti itu. Nah, nanti ia jalan ketika sudah selesai daripada pertapaannya, sudah selesai daripada berzikirnya, sudah selesai daripada meditasinya, sudah selesai daripada mujahadanya, maka ia turun, maka bertemulah dengan 2 orang mat di Kali Dalung. Nah di Kali Dalung ini juga dia juga bertapa. Siapa dia itu? Namanya Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju. Nah itu, ini ibarat kata ada yang bilang kakak beradik, cuman ini dia ibarat kata itu adik sepupu lah, adik ya seperti itulah, karena ayahnya dan ayahnya itu kakak beradik kan gitu kan, gitu. Sama-sama dari jalur Prabu Siliwangi, cuman di Garwo Selirnya gitu. Karena dia sama-sama anak daripada Dewi Palanggan Aris kan gitu kan, gitu. Nah ini Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju ini ketika di Kali Dalung ini dia melihat Pangeran Hasanuddin, dia bertanya, maka sesuai dengan apa yang dilihat daripada mimpinya, di berzikirnya, pertapaannya si Ki Mas Jong ini mat, karena pada saat itu Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju ini Sunda Wiwitan kan gitu kan. Nah kita pernah bahas itu, gue punya teman mat dulu ya kan, itu lagi pas lagi kuliah, walaupun gue kagak selesai kan gitu kan. Yeah. Itu gue punya teman itu agamanya Sunda Wiwitan, cuman di KTP-nya itu ya Ketuhanan Yang Maha Esa gitu kan. Nah Ki Mas Jong dan Terus hubungannya apa? ada, Oh, ada. karena kan begitu ya kan, karena kalau ibarat kata kita harus tahu nih, Sunda Wiwitan itu masih ada agamanya, cuman ya itu di KTP itu Ketuhanan Yang Maha Esa kan. Oh gitu, maksudnya lu masih tahu itu doang. Itu. Nah Ki Mas Jong dan Agus Ju ini ya kan, karena ibarat kata dengan rasa hormat, karena umurnya lebih tua mat, Ki Mas Jong dan Agus Ju ini, karena dipanggilnya itu ya Ki Mas Jong oleh Sultan Hasanuddin kan gitu kan. Nah Maulana Hasanuddin ini, maka pada saat itu mat ya kan, nah Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju ini memeluk Islam lah, bersahadat lah ya kan. Maka dialah ibarat kata tuh mualaf pertama di Banten, di Wahanten itu mat gitu. Nah nanti dia apa namanya di Wahanten ini ia berdakwah kurang lebih 6 tahun mat, 3 tahun di utara dan 3 tahun di selatan. Tuh. Nah setelah itu mat, ya kan, itu karena dia berdakwah banyak yang masuk Islam pada saat itu, dan Ki Mas Jong ini adalah ajar mat, ajar Domas, gitu, ajar di daerah Domas itu. Nah pucuk umun pada saat Wahanten ini, di Wahanten ini itu adalah Arya Surajaya kan gitu kan. Tuh mat, Arya Surajaya ini tidak lain daripada adik daripada Dewi Kaunganten. Itu mat. Itu. Nah, melihat daripada orang sudah banyak memeluk Islam, sudah banyak ibarat kata orang yang bersahadat, itu maka membuat gerah lah, membuat khawatir Arya Surajaya ini dan pendukung-pendukungnya pada saat itu, kalau Islam ini bisa menduduki Wahanten mat. Nah, maka pada saat itu mat, ya kan, karena Arya Surajaya ini menganggap adiknya ini mat,
ya kan? Ponakannya ini, ya kan? Maka diadakanlah ibarat kata konsultasi lah, ibarat kata sidang lah, itu Mat. Nah saat itu Pangeran Hasanuddin ini karena sudah, ya kan, mumpuni ilmunya, nah maka pada saat itu Mat diadakanlah namanya pertarungan ayam jago, sabung ayam. Nah itu, nah ayam daripada Prabu Pucuk Umun Arya Surajaya ini dinamakan dengan Jalak Rarawe kan gitu kan. Nah cuma ya kan ada banyak pendapat ayam yang dinamakan dengan Pangeran Hasanuddin ini kan gitu kan. Ada yang bilang itu Saung Patok, penjemahan daripada Ki Soleh dari Mataram. Nah tapi saya berpendapat itu hoak. Yang benar apa? Ya kan? Ini adalah ayamnya itu adalah Cingdelaras Mak namanya. Tuh. Situ Mat. Maka dalam pertarungan itu ya Maulana Hasanuddin ayamnya menang. Maka pada saat itu Prabu Pucuk Umun digantilah. Karena syaratnya pada saat itu kalau misalkan kamu kalah Hasanuddin, maka kamu tidak boleh menyiarkan agama Islam di Banten lagi. Kan gitu kan. Maka kamu tidak boleh, ya kan? Pokoknya merugikan, semua itu merugikan daripada pihak daripada Pangeran Hasanuddin ini. Seperti jatuhnya itu Fathul Mekah Mat. Kan gitu. Sejarah terus berulang Mat sebenarnya. Cuman dengan orang yang berbeda kan gitu kan. Kan gitu. Iya, Maulana Hasanuddin senyum-senyum aja ya kan. Gitu. Tapi jangan menolak kebenaran kan gitu kan. Ibarat kata kan begitu Pangeran Hasanuddin. Nah, pada saat itu kalah dan Pangeran Arya Surajaya ini kalah mengadu ayam, maka ia lari Mat ke Baduy. Tuh, itu di situ. Nah, pada saat itu Mat rakyatnya pada saat itu yang cinta kepada Prabu Pucuk Umun Arya Surajaya pada saat itu tidak terima. Ada yang ikut tapi sebagian tidak terima Mat, melakukan perlawanan pada saat itu. Maka pada saat itu Ki Mas Jong lah yang turun tangan. Kan gitu. Walaupun pada saat itu pengikut daripada Pangeran Hasanuddin Ki Endang Mentol itu meninggal wafat pada saat peristiwa penyerangan tersebut. Itu Mat. Situ. Berarti kerajaan Sunda terakhir yang ada di Banten Girang itu tadi Prabu Surajaya. Prabu Surajaya ketika dia menjadi Prabu Pucuk Umum itu namanya menjadi Prabu Seranggana kan gitu kan. Itu ketika diajar masih memakai Prabu Surajaya. Nah ketika dia PJ Prabu Umum Prabu Seranggana kan gitu. Berarti kan pajajaran terakhir Banten Girang. Hanten lah jatuhnya pada saat itu. Di cerita lu kan akhirnya sambung ayam ya? Sambung ayam. Akhirnya Hasanuddin menang. Tapi kan ada cerita juga yang dari Cirebon itu ngirim utusan waktu mau penyerangan Jayakarta. Akhirnya kan itu masih jauh Mat. Belum. Itu masih jauh karena jatuhnya itu dia masih ketika sabung ayam itu dia masih umur 21 tahun, 22 tahun. Karena dia menyiarkan dakwah 6 tahun di daerah Wahanten. Berarti masih jauh. Masih jauh dan itu belum jadi raja. Gitu. Nah, ketika Prabu Pucuk Umun pada saat itu Ki Mas Jong bilang kepada Pangeran Hasanuddin, ya kan? Kalau di Islam memanggil pemimpin apa? Kanjeng kan gitu kan. Maka Pangeran Hasanuddin dawuh Maulana. Oh kalau begitu saya panggil Maulana aja, Maulana Hasanuddin. Nah, maka dari situlah namanya Maulana Hasanuddin kan gitu kan. Itu Mat di situ. Banten berdiri tahun berapa ya? Banten berdiri itu kalau nggak salah itu di 1500-an. Berarti setelah kejadian itu kan belum jadi kerajaan. Tapi udah di Banten. Karena setelah itu Mat, ya kan penyerangan itu, maka ia pulang Mat. Karena kalau boleh dibilang keratonnya itu Tirtalaya, kalau
itu dipindahkan ke, ya kan, dirubahlah. Sebelum itu mat, itu Pangeran Hasanuddin ini sowan ke Mana? bapaknya Sunan Cirebon. Gunung Jati, kan gitu kan. Nah, sebelum itu juga, setelah itu apa mat, ia melakukan pergi haji, kan gitu. Nah, melakukan pergi haji itu, nah ketika pulang, ia dijodohkan oleh siapa? Anak daripada Raden Patah, kan gitu kan. Retno Ayu, kan gitu kan. Purnama, kan gitu kan. Nah, nanti Retno Ayu Kirana ini, ya kan, ketika menikah mat, itu dia tinggal di Demak dulu, Pangeran Hasanuddin selama 3 bulan. Nah, ketika itu dia dihadiahi meriam, namanya meriam Kijimat. Itu. Nah, setelah itu mat, barulah ia pindah ke Wahanten dan diganti namanya Banten. Pada saat itu juga usul daripada Ki Mas Jong dan Agus Ju, ya kan. Nah, inilah Wahanten itu menjadi Banten. Nah, di sini mat nih keindahannya, ia memindahkan ibu kota pada saat itu ke Banten lah, kan gitu kan. Jadi di apa namanya, Keraton Surasowan. Nah, ia berpikir pada saat itu, karena kenapa mat, di waktu remaja ia pernah ke Raja Pajajaran pada saat itu, Prabu Siliwangi, dan kakeknya, kan gitu kan, Prabu Surawisisa pada saat itu. Nah, ia teringat kepada kakeknya mat, maka keratonnya dinamakan Keraton Surasowan, kan gitu mat. Nah, di situ mat. Nah, tidak lama pada saat itu, ya kan, maka, ya kan, penyerangan lah, karena masih ada banyak pemberontakan, sisa-sisa daripada prajurit-prajurit daripada, kalau boleh dibilang, Arya Surajaya ini, ya kan, yang anti daripada Islam. Maka semakin bergejolaklah, maka Sunan Gunung Jati memerintahkan pada Fathahilah, ya kan, untuk membantu Banten. Itu termasuk juga Demak. Itu di situ. Baru lahir kerajaan. Baru lahir kerajaan. Kalau nggak salah 1552 itu awal pemerintahan daripada Pangeran Hasanuddin, kan gitu kan. Nah, 1568, ya kan, itu Banten memisahkan diri daripada Cirebon, Demak. Demak. Sebenarnya bukan Demak sih, karena pada saat itu sudah era daripada Pajang. Itu. Karena banyak ketika kita berbicara di video-video sebelumnya, itu banyak, ya kan, ketika Pajang mendirikan kerajaan, itu banyak yang memisahkan diri daripada Pajang. Itu mat. Nah, ketika itu ia bertanya kepada Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju, ya kan, nganu ya, di daerah mana lagi nih, apa namanya, kalau boleh dibilang bekas tanah, kalau boleh saudara-saudara kita di mana lagi, bekas jajahan lamat, ibarat kata upetinya. Maka ia bilang pada saat itu, Ki Mas Jong, di Lampung ada kerajaan, apa namanya, kerajaan Balo, kan gitu kan, Indrapura, Bengkulu, ada Palembang, itu mat. Nah, situ. Nah, maka saat itu ia berkelana muhibah lah, delegasi lah, nyamperin lah bekas-bekas bawahan daripada Pajajaran pada saat itu mat. Karena daerah bawahan pada Pajajaran pada saat itu, sebelum daripada Arya Surajaya ini naik dari pucuk umum, ada namanya pucuk umumnya itu Prabu Bahujaya. Nah, mereka ini memang bawahan daripada Pajajaran. Itu kerajaan Lampung Selatan, kerajaan Balo, ketika itu dinukahi dengan Saripah Amrullah, kan, Embun, kan gitu, Putri Embun. Nah, itu mat di situ. Nah, katanya juga inilah yang melahirkan namanya Arya Dila, kan gitu mat. Nah, terus dia ke, pokoknya di tanah Sumatera itu maka Indrapura, dan itu mat di situ. Iya. Terus apa lagi, Dit? Sultan Hasanuddin. Di Pangeran Hasanuddin ketika itu, ia membuat keraton Surasowan ini keren gitu. Nah, saat itu ia ibarat kata mengelana ke daerah bawahan daripada Pajajaran untuk menyambungkan
menyiarkan Islam pada saat itu. Nah, kemudian Mat, dia meninggal Mat 1570. Nah, itu situ Mat. Pada Maka zaman Sultan Hasanuddin, Subangkingin. Jayakarta itu di bawah mana? Banten apa masih di bawah Cirebon? Jakarta itu masih dipegang sama Cirebon. Cirebon. Karena pada saat itu masih Fathahillah. Itu. Setelah itu baru dipegang Tubagus Sangke, mantunya ya? Tubagus Sangke ya mantap. Mantu kan? Karena dia anak daripada Syekh Panjunan kan gitu kan. Sunan Panjunan. Itu. Ada lagi? Cuman lu pernah nggak Mat ziarah ke sono Maulana Hasanuddin? Keren tuh Mat sekarang. Iya. Sekarang bagus. Keren. Bagus. Keren. Iya. Kalau dulu enggak. Dulu tuh Mat, kalau gue ziarah ke Pangeran Hasanuddin, Maulana Hasanuddin ya kan, itu ya kan turun dari mobil nih, turun dari bis ya kan, buat syarat kan gitu. pasti itu banyak tuh Mat ya kan, orang ya buat syarat gitu ya kan, sampai emang dulu kan colo kan tahun 2007-an lah, 2008 lah ya kan, emang colo ya kan, emang kita masih kacau dah ibarat kata gitu Pak. Dulu masih di mobil itu masih demen namanya kayak ibu bapak anak di belakangnya tuh, tau nggak? Ya kan, di gambar tempel lah ya kan, ya kan. Nah, kebetulan tuh Mat parkir di bis gue tuh di depannya dan nggak jauh daripada bis gue tuh ada tulisan Azza min Fadli Robi, ya kan. Gue kata gini aja kan, Pak, nih mobilnya pemberian dari Allah nih, kalau saya minta boleh nggak? Oh, gue udah marah-marah. Kalau begitu ganti aja Pak. Kadang-kadang gue kan usil juga ya berarti kan. Kadang-kadang tuh ya kan di mobil nih ada nih di gambar tempel di belakang tuh, berkaca belakang ya kan, Azza min Fadli Robi ya kan. Ini adalah keutamaan pemberian Allah, dari pemberian Allah diminta kagak boleh. Kalau gitu ganti aja. Tuh pokoknya cerita-cerita dulu lagi saya demen-demen ke makam-makam ke aulia-aulia itu ya kan. Pokoknya usul-usulnya udah kacau gitu. Jadi Sultan Hasanuddin dimakamin di belakang Masjid Agung Banten. Betul. Di situ. Di samping kiri juga keratonnya Surasawan. Berarti keraton Surasawan itu udah habis sih, tinggal bangunan bata-bata doang. Iya, karena kan pada saat itu kan begini, Belanda itu benteng apa benteng kali ya? Benteng. Nah, itu kan jatuhnya kan begini, Mas. Kalau kita berbicara tentang Belanda itu kan baru menduduki daerah Banten itu kan 1602-an lah. Itu juga Belanda itu kan ya kan jajahan daripada Prancis. Nah, ketika Prancis ini ya kan kalah dengan Inggris, maka digantilah namanya Hindia Belanda. Itu Mas. Maka nanti kita akan belajar tentang Belanda itu bagaimana sih sebenarnya. Belanda itu kan backingannya kan pertama kali itu kan Prancis, Mas. Dia jajahan daripada Prancis. Nah, nanti ketika Prancis ini jatuhnya kalah dengan Inggris, maka digantilah namanya Hindia Belanda. Itu Mas di situ. Nah, nanti pokoknya bahkan yang cerita itu ada yang bersumber itu yang saya ingat itu bahkan pada saat Kesultanan Banten, kalau nggak salah Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Aliuddin pada saat itu membantu daripada Amerika, Mas, itu untuk mengirim emas kepada di sana dan juga membantu pembuatan daripada Gedung Putih yang kita lihat itu, yang dulu tahun 2000 berapa itu nabrak helikopter tuh, pesawat nabrak Gedung Putih itu kan. Emang jasa daripada yang ditabrak emang bukan nih kok. Tolol. Apalagi Dit, Maulana Hasanuddin itu dia menikah dia kemudian jatuhnya mendirikan keraton, dan juga the history of Indonesia. Kalau Banten ini ibarat kata sebuah dermaga pelabuhan yang hebat pada saat itu, daerah maritim juga pada saat itu sih.
Gue pernah ke petilasan Sultan Hasanuddin di Lampung, yang kalau videonya itu lagi rame tuh di TikTok apa di snack Iya. video gitu. Ada rumah, di dalamnya ada pohon. Hmm. Pohonnya dilibet sama kain putih, gitu, di pinggir pantai. Tempatnya ya serem, gue situ malam numpang sholat karena so-soan ya kan, gue lagi jalan mau sholat akhirnya ke situ. Jadi di pantai, Dit, ada nih rumah, depannya pantai begini. Kalau kita nggak diri di situ, tuh air pecah. Tapi kalau kita diri di depan situ, di pantainya, tuh air kena kita. Waktu itu gue lagi ngeliatin orang narik pusaka. Sekali-kalinya tuh gue ngeliat orang narik pusaka. Dan dapet. Gue doi imam nongkrong, gue liatin dari jauh nih orang ngapain gak jelas banget muterin petilasan tuh ya. Gue liatin, tet, dapet Dit, keris, ditarik begini set. Ya gue nggak tahu dipakai trik apaan, cuman yang gue lihat dia dapet gitu, muncul di Lampung. Dan serem. Siapa hubungannya? Enggak, gue cerita petilasannya Sultan Hasanuddin. Iya. Di situ, selain di Gunung Munara waktu yang di video kita kemarin ada petilasan Sultan Hasanuddin, di sana juga ada petilasan Sultan Hasanuddin. Daerah Lampung. Kalau di Banten sendiri sih, gue berapa kali sih ke Banten? Sekali doang kayaknya. Jauh soalnya dari sini, panas. Sana banyak debu. Ya emang jatuhnya laut itu yang bahaya cuman orang selingkuh doang, Mas. Iya kan? Om sama Mbak. Ombak. Ya intinya sih Pangeran Hasanuddin ini ya, tidak gampang menyebarkan agama Islam pada saat itu, Mas. Dan ketika kita menyebarkan agama Islam, itu pastilah ada perlawanan daripada, ya kan, orang-orang yang berkepercayaan selain daripada kita. Raja-raja pada saat itu melarang pada saat itu untuk menyebarkan agama Islam. Kita ketika di video Sekuro itu kan Pangeran Anggalarang, Prabu Anggalarang kan gitu. Nah ini Prabu daripada kakaknya, pamannya sendiri itu Prabu Surajaya kan itu, atau Prabu Serenggana kan gitu kan. Nah ia menikah di Lampung Selatan ya kan dengan Dara Badriah dan Indrapura dengan Pangeran Embun kan gitu kan, Putri Embun kan gitu gitu. Ya, Maulana Hasanuddin ini ya kalau dikata keramat ya keramat. Gitu. Cuman lu Mat pernah nggak lu ke Kalidalung itu ke ziarah ke Mas Jong dan Agus Ju? Enggak. Itu ada gua Mat di situ yang bisa tembus ke Cirebon. Enggak tahu. Itu situ Mat. Cuman ya mualaf pertama itu ya Ki Mas Jong dan Agus Ju pada saat itu di Banten. Ya kalau kita berbicara tentang sejarah ya antara satu orang dan orang lainnya sih wajar kalau memang beda pemahaman, beda alur, beda cerita ya kan. Yang kurang ajar ya yang kayak lo bilang itu ya kan, narik-narik pusaka ya kan, narik-narik ini ya kan. Pokoknya itu orang-orang selingkuh semua, karena orang selingkuh ya kan, ombak. Oh maksudnya gitu, itu yang disebut selingkuh gitu. Iya. Intinya Pangeran Hasanuddin ini kalau boleh saya sebut sih pangeran cinta, Mas. Iya kan? Karena dia memilih takdir cinta sebagai jalannya. Itu, Mas. Lu termasuk pangeran cinta? Enggak lah, iya kan? Kalau kita mau bicara tentang takdir cinta mah susah amat. Soalnya iman kita masih munafik. Takdir cinta apaan sih? Lu kan kemarin udah punya takdir. Iya. Kalau kita berbicara takdir cinta kan iman kita kan masih munafik. Mat Pangeran Hasanuddin ini kan menerima semuanya. Itu yang susah. Gak pernah gerutu orangnya. Kalau kita kan gerutu. Kadang-kadang Tuhan kita paksa untuk nurutin kebutuhan kita. Aneh itu. Lo makan lagi. Itu.
Tuh, Tadi teh pahit minum. biar dilihat ekspresinya, coba minum teh langsung blok gitu. Yo, asik. baru lah baru kalau lu asik banget orangnya anjing. Coba lu minum berarti kayak Cuman orang Jakarta yang asli orang-orang Betawi itu banyak yang keturunan dari Banten ya. banyak, bahkan Cuman nggak terdata. banyak karena Prabu Siliwangi itu kan anaknya istrinya kan juga banyak. Iya, maksudnya Itu. yang dari Banten, dari Sultan Hasanuddin itu banyak. Cuman Banyak. nggak kedata aja. Senjata tuh Mungkin dari ini. Ya begitu. cuman yang keren ya itu bahkan wakil presiden kita yang sekarang Kiai Ma'ruf Amin ini iya keturunan daripada Sultan Hasanuddin Mas. Gitu. Tadi Pangeran Sunyaras kan gitu, sama seperti Abuyat Tertusi kan gitu kan, yang meninggal belum lama ini kan gitu kan. Itu Mas. Syekh Nawawi pun dari keturunan Sultan Hasanuddin. Gitu. Iya, ada lagi nggak tentang Sultan Hasanuddin? Nggak ada lagi Pangeran Hasanuddin, nggak ada lagi. Berarti gelarnya tadi Pangeran Sabah Kingking. Sabah Kingking. Karena ketika dia meninggal itu wafatnya itu ya rakyatnya itu menangis sih. Oh gitu. Menangis. Iya. Ya udah, gue rasa cukup sekian videonya. Iya. Bobrok terus, damai selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.